Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Monica Densiana. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang DBD. Di sini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah teman-teman semua bersedia? Bersedia. Ya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu DBD? Nggak tahu, Sus. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu DBD. Nah, DBD itu demam berdarah. Yang biasa kita sebut gitu kan, DBD itu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini tuh menggigit nyamuk ini biasanya menggigit kita itu pada siang hari ya. Biasanya itu di daerah-daerah tropis, kayak daerah-daerah yang dingin gitu. Nah, penyakit ini juga sangat berbahaya ya. Biasanya itu bisa menyebabkan sampai kayak meninggal. Nah, tanda-tanda gejalanya itu seperti demam tinggi dari 2-7 hari. Terus mual, muntah, badan pegal-pegal, terus biasanya sampai pendarahan di bawah kulit. Terus ada juga batuk berdarah. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita buang air besar, buang air kecil itu sampai keluar darah. Itu yang biasanya itu kalau sudah parah gitu ya. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu yang pertama, badannya kecil. Terus habis itu warna hitam. Terus ada belang-belang gitu ya. Nah, terus badannya itu mendatar saat hinggap. Biasanya kalau dia hinggap di badan gitu kan dia kayak mendatar gitu ya. Nah, terus itu nyamuk biasanya itu menggigit kita itu pada siang hari. Terus jarak terbangnya itu kurang dari 100 meter ya. Nah, terus dia itu senang kok kalau misalnya kayak dia menggigit manusia gitu kan, biasanya kayak dia isap darah. Nah, terus tindakan apa yang harus kita tangani supaya kita terhindar dari DBD? Nah, yang pertama, berikan penderita misalnya begini. Ada keluarga ibu yang menderita DBD. Nah, yang pertama itu teman-teman harus memberikan dia air putih, banyak mengonsumsi air putih. Terus yang kedua, dia harus diberikan kompres dingin kalau misalnya suhu badannya meningkat. Nah, terus habis itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, yang terakhir, batasi mobilisasi. Nah, terus bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, yang pertama kita harus membersihkan rumah. Nah, kayak contohnya gitu, kayak kita menguras kamar mandi. Terus habis itu membersihkan selokan. Terus kita juga kalau misalnya mau tidur kita harus menggunakan kelambu. Nah, terus kita juga kalau jangan terlalu kayak kita harus selalu membersihkan halaman rumah, membakar sampah. Terus tidak membiarkan baju itu bergantungan. Nah, yang terakhir, lakukan penyemprotan. Biasanya itu kan kita melakukan penyemprotan di sekitaran rumah gitu ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Ya, baik. Nah, sekian dari penyuluhan saya. Selamat malam. Malam, Sus.